Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang bahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian, dunia flora pada umumnya. Nah, pada kali ini kita akan bahas lagi cara membuat racikan pemupuk penyubur tanaman, baik itu tanaman padi, cabai, terong, ataupun tanaman-tanaman besar seperti mangga, durian, alpukat, dan sebagainya. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang baik, sehingga channel ini semakin berkembang. Pada kali ini kita akan meracik pupuk yang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang ada di rumah kita atau di dapur kita, sehingga tanaman kita akan tumbuh subur, berbunga, dan berbuah lebat. Di sini bukan untuk sama-sama belajar, sama-sama sinau, dan sama-sama menerapkan apa-apa yang baru untuk menyuburkan tanaman kita sehingga kita akan panen melimpah. Nah, penasaran bukan apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Itu sebelum masuk ke inti pembahasan, kita masuk ke intro dulu. BEMS. Oke, kita tunduk poin aja, langsung ke untuk pertama kita siapkan wadah seperti ini. Kita gunakan ember untuk menampung bahan-bahan nantinya. Yang pertama kita ambil bahan yaitu tepung beras. Jika tidak ada bisa menggunakan air leri atau air cucian beras, dimana tepung beras mengandung banyak unsur hara baik itu makro ataupun mikro yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita, yang diantaranya vitamin B, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, seng, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan air hujan. Tidak ada air hujan maka kita gunakan yaitu air kolam, baik itu kolam lele ataupun kolam ikan-ikan yang lain, di mana air hujan itu kandungannya sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Jadi tepung berasnya kita guna banyak, 5 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk dicampur dengan air hujan. Air hujannya kita gunakan yaitu sebanyak 1 liter, di mana air hujan itu mengandung berbagai nutrisi penting yang sangat dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, magnesium, dan kalium. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu bahan pengurai yaitu biang mikroorganisme. Kita gunakan yaitu E4. Jika tidak ada bisa menggunakan yaitu Yakult atau terasi. Nah, kita ambil sebanyak 1 botolnya. Lalu kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tadi, yaitu ada 3 bahan. Yang pertama yaitu tepung beras, lalu diberi air hujan. Jika tidak ada bisa menggunakan air kolam atau air biasa. Nah, ini kita aduk-aduk lalu diberi E4 sebanyak 1 tutup botolnya. Nah, ini agar tercampur kita aduk-aduk. Nah, selanjutnya kita gunakan bahan yang keempat. Kita gunakan yaitu telur ayam seperti ini, atau bisa diganti dengan telur bebek atau telur angsa. Kita ambil 1 butir, lalu kita pecahkan, lalu kita ambil kuning dan putihnya saja. Untuk kulitnya kita tidak gunakan, di mana kandungan telur per 100 gramnya mengandung kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbohidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 258 mg, kalium 118,5 mg, natrium 142 mg, vitamin A 104 mikrogram, vitamin B1 0,12 mg, vitamin B2 0,38 mg. Jadi sangat kompleks, bahkan masih ada kandungan yang lain. Selain itu terdapat juga itu vitamin B6, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan juga ada mineral zinc dalam jumlah yang cukup.
Ini diambil dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 sampai 2024. Jadi sangat bagus dan sudah diteliti. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu MSG atau monosodium glutamat, dimana ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita dan juga menjaga kadar air dari tanaman tersebut sehingga terhindar dari kekeringan dan juga terhindar dari hama penyakit. Nah, kita gunakan yaitu 2 sendok makan monosodium glutamat, yaitu merujuk laman Wire-Vermit. Itu sangat bermanfaat untuk pemupukan tanaman-tanaman kita. Ini karena terdapat kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi pada micin tersebut. Adapun manfaat micin untuk secara keseluruhan yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Jadi jangan gagal paham untuk selalu mencatat bahan-bahannya dan mencatat komposisinya untuk hasil yang optimal. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu makanan dari mikroorganisme. Kita gunakan yaitu tetes bu atau molase. Kita gunakan yaitu sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Kalau tidak ada bisa menggunakan yaitu gula pasir atau gula jawa. Untuk gula pasir kita gunakan sebanyak 1 sendok atau gula jawa ukuran 2 x 1 cm. Jadi ini adalah biang untuk apa? Untuk makanan dari mikroorganisme yang telah tidur lama, maka kita bangunkan dengan molase tersebut. Nah, kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tersebut. Sekali lagi, untuk selalu mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang membangun sehingga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi berjuta-juta petani di luar sana. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mencobanya pada tanaman-tanaman kita. Baik itu tanaman kecil ataupun tanaman tahunan seperti durian, mangga, kelengkeng, serikaya, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan yaitu botol bekas seperti ini untuk menampung racikan ini, dan selanjutnya kita melakukan proses fermentasi atau pendiaman di tempat teduh selama sekitar 20 hari atau lebih. Nah, seperti ini kita masukkan. Dan ketika proses fermentasi jangan lupa untuk selalu membuka tutup ini per 2 hari sekali atau direnggangkan ketika menutup. Karena apa? Terdapat gas dari proses fermentasi tersebut dan bisa mengakibatkan ledakan yang cukup kuat sehingga nanti akan tumpah bahan-bahan tersebut dan akhirnya sayang. Nah, seperti ini. Setelah 20 hari bisa diaplikasikan dengan cara dicampur dengan air dengan perbandingan 1:20, lalu dikocorkan per 10 hari sekali. Untuk tanaman kecil kita beri 150 cc sampai 200 cc per tanaman seperti cabai, terong, tomat, dan sebagainya. Dan tanaman besar kita gunakan yaitu 1000 cc atau 1 liter per tanaman. Nah, untuk cabai seperti ini kita gunakan yaitu 150 sampai 200 cc atau sekitar 1 gelas. Nah, seperti ini. Dilakukan secara rutin untuk hasil yang optimal. Nah, demikianlah konco-konco tani dimanapun Anda berada untuk pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah inspirasi dari konco-konco tani di luar sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.